2, belajar trading untuk pemula. Ini adalah basis analisa-analisa teknikal dasar yang wajib kita ketahui. Paling tidak untuk trade price action, inilah sentimen-sentimen yang akan kita gunakan nanti. Nomor 1, support dan resisten. Kalau kita ngomongin trading, trade, kita ngomongin dagang. Kalau kita ngomongin dagang, kita ngomongin murah dan mahal. Iya kan? Di chart, murah dan mahal ini bisa dilihat dari support dan resisten. Apa itu support dan resisten? Di sini chart GU. Di sini di depan kalian ada grafik. Apa itu support dan resisten? Oh, kalau resisten itu simpelnya harga naik, di sini terlalu mahal dan harga drop. Titik yang terlalu mahal tadi itu kita namakan resisten. Resistance. Lalu harga turun market memutuskan untuk terlalu murah. Lalu harga naik. Di ujung ini kita namakan support. Simple. Dan di titik-titik SR itu nanti di sini dan di sini, di kanannya suatu saat bisa jadi akan jadi tahanan. Anggap seperti plafon. Siapa yang memutuskan harga naik dan turun? Masa ada satu sosok yang powerful yang bisa ngomong up down market hanya dari cocot? Sederhananya nggak ada satu entitas pun. Kesepakatan market tuh yang membuat harga naik dan turun. Kalau kalian mau tahu lebih dalam kenapa harga bisa naik dan turun dan mekaniknya di dalamnya, tonton videoku yang ini tentang order flow. Entah garis ini mampu menahan harga atau ketika dia jebol dia akan lurus. Nah, basic teorinya adalah ketika harga naik, terlalu mahal lalu drop, terlalu murah lalu naik lagi. Nah, naiknya biasanya di range ini, di harga yang dulu terlalu mahal, resisten, dan ini support. Pada umumnya, trader di area resisten akan mencari sell dia. Dan kalau di support, mereka akan cari buy. Like this. Dan SR ini ada rule yang spesial, nggak akan tertahan selamanya di SR. Somehow SR ini di-broken, dan pada suatu saat nanti bisa jadi untuk tahanan buyer, resisten jadi support. That's basic, itu basicnya. Yang kedua, candlestick pattern. Apa itu candlestick? Sederhananya candlestick itu ini ada pergerakan harga, lalu digunting-gunting berdasar waktu tertentu, lalu dibungkus jadi candlestick kayak gitu. Tuh candlestick. 3 candlestick yang paling mudah dilihat dan paling sering digunakan, terkenal juga, engulfing, bearish atau bullish engulfing, hammer di atas atau di bawah, dan yang ketiga marubozu. Dari ketiga candlestick ini, 2 candlestick, engulfing dan hammer, itu sering terlihat di ujung-ujung sebelum reversal. Dari pengetahuan umum yang beredar, konon katanya candle-candle ini itu konfirmasi reversal. Meskipun nggak akan selalu terjadi, market akan ngelakuin apapun yang mereka mau, cuman paling tidak inilah pengetahuan basicnya. Lalu marubozu ini adalah tanda kalau market sangat kenceng. Biasanya kalau marubozu terjadi ketika ngebreak SR, support dan resisten, itu pertanda kuat untuk breakout, penerusan ke atas atau ke bawah. Ada banyak jenis candlestick, ada banyak. By the way, candlestick ini itu ditemukan oleh Mune Hisahoma di Jepang dulu, cuman diperkenalkan di dunia barat oleh Steve Nissen. Untuk lengkapnya, kalian bisa belajar per candlestickan ini di bukunya Japanese Candlestick karya Steve Nissen. Yang ketiga, trend. Sebenarnya mungkin kalian sudah tahu apa itu trend. Konsep ini pertama yang ngonsepin itu si Charles Dow. Itu penemu Dow teori. Nah, trend simple. Si Charles Dow kurang lebih dia ngomong kayak gini. Tren itu nggak semulus nganu-nganu. Jadi
tren kalau kecenderungan harga kan, itu gerakannya itu esek-esek kayak gini. Higher high, higher low, ini untuk tren naik gitu. Pengetahuan sederhananya gini. Untuk tren naik. Tara. Kalau untuk tren turun, ya sebaliknya. High, ada high, lower low, lower high, kayak gini. Nah, ini tren turun. Idenya adalah trader tren ini ada dua. Entah kita nunggu breakout atau retracement. Apa maksudnya? Contoh, kalau kalian melihat tren naik, pengetahuan umum pertradingan bilang bahwa anggap ini adalah tren naik. Kalau trader breakout, biasanya mereka akan nge-buy ketika kepala itu di broken. Ini puncak ini di broken, mereka nge-buy. Ini trader breakout, nge-buy-nya di titik ini, gitu. Stop loss di sini umum kan. Lalu ya somehow 1:1 gitu. Ini breakout di sini. Atau kalian jenis trader yang kedua. Kalian nunggu retracement. Let's see ini tren naik gitu kan. Biarkan harga jebol dulu, lalu jebol kayak gini, high ini dijebol, cerak. Lalu tunggu entry ketika pullback atau retrace. Oh tuh, ini harapannya ini, begitu. Stop loss ya di sekitar situ, seperti ini, 1:1. Nah, yang terbaik trader breakout atau trader retracement, tergantung strategi kalian cocoknya di mana, begitu. Kalau kalian suka retracement, mungkin kalian akan nggak asing dengan alat ukur kita. Yang keempat, Fibonacci retracement. Apa itu? Ya seperti namanya, untuk nangkap retracement ketika tren terjadi. Umumnya kayak gitu. Cuman skill di awal mungkin pengguna Fibonacci retracement harus tahu tren dulu. Tren harus pasti. Let's say. Nah, pertama tentu kita harus tahu trennya seperti apa dulu. Anggap kayak gini, tren naik, clearly tren naik. Nah, tujuannya Fibonacci retracement kan untuk somehow nangkap retracement. Meskipun ada pengembangan Fibonacci lain, cuman basicnya ini. Lalu kita tarik seringnya dari bawah sini ke sini. Tada. Nah, itu dia. Nah, Fibonacci kan ada level-levelnya kan, ada level 0, 0,236 dan bla 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 bla. Yang paling hot button yang strategi orang-orang pada umumnya itu di 0,5 Fibonacci setengah dan di sini, sekitar sini 0,78 alias golden ratio. Entah nunggu retracement ke sini atau di golden rasionya di range sekitar sini. Dengan harapan kayak gini. Atau mungkin retracement lebih dalam ke golden rasionya sini. That's it. Again, aku bukan pengguna Fibonacci retracement, cuman basicnya ya tau lah, meskipun nggak pakai. Yang kelima, moving average. Moving average ini sebenarnya alat bantu untuk melihat tren, untuk smoothing, membuat gerakan harga kan smooth. Kalau kalian tahu gerakan harga kan runcing-runcing, apalagi bagi kalian yang pemula itu mumet. Si Charles Dow tadi, penemu Dow teori, itu penemunya moving average. Oke, biar tak kasih contoh. Oke, moving average kayak gini. Ini ada benangnya kayak gini. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Sebenarnya relatif tergantung orangnya. Nggak ada angka pasti golden number apa ya, holy grail, angka holy grail yang selalu profit, nggak ada. Dan hati-hati kalau kalian ada orang yang ngomong kayak gitu. Nah, settingan ini ini tergantung personal. Kalau settingan nih, settingan seperti apa? Kalau kita double klik di input 9, rata-rata pakai di atas 20, sekitar 30-an maybe.
Kalau temanku sekitar di 34 barat. Kalau pada teori umumnya moving average benang ini seperti support resisten tapi dinamis dia, molor mungkret. Idenya adalah satu, untuk melihat kecenderungan harga, tren. Kalau di bawah moving average, tren turun. Kalau di atas moving average, tren naik. Simple. So, entry-nya seperti apa? Entry-nya biasanya orang-orang akan nunggu pullback ke moving average-nya. Kayak gini, ini kan ada pullback kan. Ini pullback-nya dikit, gak sampai nempel. Nah, ini yang nempel. Dan dari sini turun drop. Di sini MA bersifat membatasi. Seperti yang bisa kalian lihat, ini agak rodok jebol, fake out. Ini membatasi, somehow rodok membatasi. Oke, disclaimer. Ya, tidak ada satu teknik pun yang bisa 100% profit, nggak ada. Disclaimer. Pencarian kalian terhadap angka Holy Grail itu lebih banyak membingungkan kalian nantinya. Apapun teknik yang akan kalian pakai, coba di backtest dulu ke belakang selama 100 kali. Yang loss berapa, yang win berapa. Penting. Tanpa itu kalian akan jadi kutu loncat gonta-ganti teknik yang akan membuat kalian galau luar biasa. Somehow rungkat. Seringnya rungkat malam. Rungkat. Nggak apa-apa kalau rungkat, nonton video tentang psikologi akan somehow membantu. Yang selanjutnya ke-6, chart pattern. Apa itu chart pattern? Nah, trader kan niteni, kayak melihat pola itu berulang di market, termasuk chart pattern. Apa saja sih chart pattern? Ada banyak. Bahkan kalau kalian nemu chart pattern, kalian bisa buat chart pattern kalian sendiri. Yang paling umum itu double top atau double bottom, head and shoulders, atau inverted head and shoulder, malik maksudnya, wedge pattern, flag pattern. Nah, ini nih, kalau kalian memutuskan untuk jadi chart pattern trader, pastikan kalian punya data backtest. Ini wajib kalau chart pattern trader. Why? Chart pattern, teknik berdasar chart pattern yang bagus itu ada win-nya, ada loss-nya. Dan trader setiap chart pattern itu punya probabilitasnya masing-masing. Akan ada pattern yang failed, semua pattern akan failed pada waktunya, akan ada loss-nya, itu pasti. Cuman paling tidak kalian tahu dengan backtest. Ini wajib. Yes, backtest itu membosankan. Yes, membosankan. Cuman alangkah lebih menyiksanya kehilangan duit gede daripada backtest. Iya kan? Percaya ya aku, rungkat itu lebih menyiksa daripada backtest. Nah, yang ke-7, liquidity model. Trader liquidity. Trader liquidity ini seperti price action, SMC, ICT, dan mungkin akan ada suatu yang baru lagi lahir. Basic dari price action, aku trader price action. Trader price action itu mereka memanfaatkan likuiditas. Somehow trader price action percaya kalau institusi gede itu juga ikut trade mereka gede sizingnya. Mereka kalau entry instan kurang terlalu efisien bagi mereka. Jadi kalau mereka buy, mereka mencari seller. Model-model seperti nangkep SL hunting kayak gitu. Kalau kalian mendengar SL hunting, liquidity sweep, tetek bengek, masuknya ke teknik jenis ini, liquidity model, liquidity trader model. Dan biasanya teknik jenis ini itu adalah perbendaharaan terakhir bagi kalian yang udah muter-muter remuk terus nggak nemu teknik yang cocok. Nah, untuk selanjutnya, kalau kalian, Pak, kalau mencampur-campur teknik apa bagus, Pak? Enggak selalu.
Nggak selalu. Cuman ya monggo kalau nggak percaya, coba kalian eksperimen. 10 teknik dicampur gitu. Somehow akan lebih berbuah, akan lebih enak kalau satu teknik kita praktekkan, kita master di situ saja. Daripada banyak teknik. Aku beri contoh, rokok Samsu itu enak ya, bakso itu enak ya. Kalau rokok Samsu campurin bakso, enak kah? Kalau kalian mau diskusi lebih lanjut, monggo di forum Discord. Cek link di deskripsi di bawah. Untuk selanjutnya kita mau trading itu dengan planning gitu loh. Nggak ngawur. Kalian pinter teknik pun kalau nggak punya trading plan ya remuk.